Sekarang saya pengen tanya dulu deh. Habis pertanyaan ini baru kita lanjut. Saya pengen tanya dulu. Ini kira-kira ada seorang duda, dia punya anak laki-laki. Kemudian ada seorang janda, dia punya anak perempuan. Lalu menikahlah duda dan janda ini. Tapi kata anaknya, "Pak, sekalian dong, saya juga demen sama anaknya." Ya. Bapaknya nikah dengan ibunya, kemudian anaknya nikah dengan anaknya. Kira-kira boleh atau tidak? Mana dulu jamaahnya? Boleh. Gimana jawabannya? Boleh, jamaah belum ibunya. Oh, udah dicima belum ibunya? Boleh nggak, Pak? Boleh secara mutlak, Pak. Boleh secara mutlak. Yang harus dicima itu adalah apabila orang tua dengan anaknya. Tapi ini anak dengan anak, tidak jadi masalah, ya. Ya, kenapa? Karena keduanya itu tidak ada hubungan mahram sama sekali. Ya. Si anak dari duda itu bibitnya dua-duanya beda. Ya, bapaknya beda, ibunya beda. Si anak dari perempuan pun bibitnya beda, bapaknya beda, ibunya beda. Maka ketika dua bibitnya ini beda semua, keduanya boleh menikah. Yang tidak boleh itu tadi si duda dengan anak si istri. Itu harus dijima dulu, ya, baru jadi mahram. Kalau anak si duda dan anak si istri, maka ini boleh juga. Nah, bahkan lebih afdol ya daripada tinggal serumah tapi bukan mahram. Ini takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka udah sekalian aja, ya, biar menghemat biaya sekalian dah. Satu resepsi, dua akad. Ya. Atau sebaliknya, anaknya pengen nikahan, Pak. Ini anak dua-duanya sudah kenal lama. Ketika ngelamar kebetulan ibunya janda. Oh, saya juga duda nih misalkan. Sekalian. Boleh ya. Tidak jadi masalah, ya. Jadi nanti sekalian resepsinya, gak ngabis-ngabisin modal. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu namanya mahram. Mahram jumlahnya berapa? 18. Selain yang 18 ini adalah bukan mahram kita. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah apabila dia adalah mahram kita, pertama tidak boleh kita nikahi, yang kedua tidak batal wudu kita. Dengan mertua, dengan anak tiri, ya, dengan ibu sesusuan, itu tidak batal wudu. Makanya di sini disebutkan walam surrajulil mar'ah al ajnabiyah. Bersentuhan, pembatalan wudu yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang seperti apa? Keduanya tidak ada hubungan mahram. Jadi kalau ada hubungan mahram tidak batal. Kita lanjutkan. Min ghairi ha'il, bersentuhan kulitnya itu tanpa ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang, ya suami menyentuh punggung istrinya. Ini istrinya sedang pakai baju, diusap-usap punggungnya, itu tidak batal. Kenapa? Karena kulitnya terhalangi dengan baju. Atau suami menggenggam telapak tangan si istri, tapi si istri sedang pakai sarung tangan, itu tidak batal juga. Mengelus-elus kepala si istri, tidak sampai kulitnya, tapi cuma rambutnya saja, tidak batal. Ya, makanya seorang suami ketika ingin pergi sholat, maka dia cium kepala si istri. Tapi yang dicium jangan jidatnya. Kenapa? Batal. Yang dicium adalah kepalanya, rambutnya, kerudungnya, ya. Kemudian pundaknya, itu tidak batal, ya. Maka di sini disebutkan min ghairi ha'il, batalnya itu kalau bersentuhan secara langsung, tapi kalau ada penghalangnya itu tidak membatalkan wudu kita. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, itulah pembatalan wudu yang keempat, yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang keduanya tidak ada mahram, kemudian tidak ada hubungan mahram, kemudian tidak ada penghalang di antara keduanya. Kemudian apa saja pembatalan yang kelima dan yang keenam, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishshawab.
ini saya harus pertanyaan Pak. Pagi ini yang paling menarik kita, karena bicara cinta, bicara mengenai mahram. Nah, saya pertama tertarik dengan masalah cinta. Cinta itu ada ukurannya nggak terhadap cinta terhadap orang tua, cinta terhadap pacar, cinta terhadap nabi atau cinta terhadap Allah. Itu ada ukurannya nggak dalam Al-Quran? Karena kalau misalkan ada ukurannya atau tidak, ini kan meragukan kan? Saya bingung dengan Pak Jokowi nantinya. Di sana cintanya berapa persen, di sini berapa persen? Gitu. Nah, ini mohon maaf nih Pak Gini. Nah, itu jadi pertama itu ada ukurannya tidak. Selanjutnya yang kedua mengenai pembatal wudhu. Karena fikih itu memang agak sedikit vulgar, sehingga agak sedikit vulgar. Dua nih saya nanya tadi. Keluar air mani tidak batal. Ini ada aturannya nggak? Keluarnya gimana gitu? Nah kan gitu kan. Kalau keluar mimpi mungkin tidak ada hubungan masalah, ya. Tapi kalau sesuatu dikeluarkannya sengaja itu gimana? Nah, ini yang kedua. Nih. Selanjutnya yang ketiga, saya rasa dua aja dulu kan. Iya. Nanti banyak lagi yang lain bertanya. Iya. Ya, terima kasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang kadar cinta, yang kedua tentang keluarnya air mani tidak membatalkan wudu. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama, lihat di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Wa sulasa wa ruba'. Jadi kata Allah, bagi laki-laki silahkan yang ingin menikah dari satu, boleh 2, 3 atau 4, ya. Tapi batasannya hanya 4 sesuai dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kata Nabi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Ya Bu ya, cukup 1 di Cikarang. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud adil di sini adalah adil dari segi nafkah dan dari segi pembagian malam. Ya. Adapun dari segi cinta itu tidak disyaratkan adil. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang dapat adil di dalam membagi cinta. Nggak bisa, ya, nggak bisa manusia itu adil membagi cinta 50%, 50%, nggak bisa. Ya, kenapa? Itu tabiat manusia. Coba kita lihat rumah tangga Nabi, Bu. Rumah tangga Nabi, ya, istri yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah. Makanya sampai istri-istri yang lain itu takut kepada Aisyah. Kenapa? Karena mereka tahu Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Makanya istri-istri yang lain itu nggak mau berantem sama Aisyah. Kenapa? Takutnya Nabi pilih Aisyah, nanti saya diceraikan. Sampai-sampai saking takutnya diceraikan oleh Nabi, salah seorang istri Nabi mengatakan, "Wahai Nabi, jangan marah pada saya. Nanti bagian malam saya berikan kepada Aisyah. Begitu engkau bermalam di rumah saya, wahai Nabi, silahkan kau bermalam di rumah Aisyah saja, tidak usah bermalam di rumah saya." Tuh, saking takutnya istri-istri Nabi yang lainnya kepada Aisyah. Kenapa? Karena mereka tahu cinta Nabi kepada Aisyah lebih besar. Jadi masalah cinta ini Allah tidak mensyaratkan untuk sama, ya. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini manusia biasa. Bahkan manusia hebat pun tidak bisa membagi sama cintanya. Pasti kepada salah satu orang ada kecenderungan yang luar biasa, ya. Jadi adil itu yang penting dari segi nafkah dan pembagian malam, ya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, air mani keluar tapi tidak membatalkan wudhu. Keluarnya bagaimana? Nah, air mani yang keluar tidak membatalkan wudhu itu adalah air mani yang keluar pertama dalam kondisi tidur dalam posisi duduk, Pak ya. Jadi kita tidur dalam posisi duduk.
ketemu siapa? Hayangna tuh gelis wae Syahrini. Ya, coba mimpi ketemu siapa? Oh Mas Wati atau siapa gitu. Akhirnya apa? Junub misalkan. Nah, itulah gambaran yang pertama. Ya, gambaran pertama orang tidur dalam posisi duduk kemudian keluar air mani karena mimpi. Ini tidak batal wudunya. Gambaran yang kedua adalah karena menghayal. Menghayal sampai tingkat syahwatnya tinggi, kemudian apa? Sampai keluar air mani dengan hayalannya, tapi tidak dengan sentuhan-sentuhan tangan. Ini kalau pakai sentuhan-sentuhan tangan, maka batal juga wudunya, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, cuma 2 gambaran saja, ya. Itulah 2 jawaban dari 2 pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya. Kan mewajibkan. Iya, wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi. Walaupun tidak membatalkan wudu, tapi tetap wajib mandi. Ini sudah ditanyakan pada pertemuan kemarin. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa keluar air mani itu tidak membatalkan wudu? Ya, apa alasannya? Saya katakan ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah. Kullu ma aujaba a'zamal amrayni bi khususi lam yujab adwanahuma bi umumi. Setiap sesuatu yang diwajibkan karena kekhususannya, maka tidak diwajibkan lagi karena keumumannya. Kemarin saya berikan contoh seperti ini. Ada orang yang zina, Pak ya. Zina itu kan terbagi menjadi 2, ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Ada zinahnya orang yang belum nikah, perjaka, perawan, ada zinahnya orang yang sudah menikah. Orang yang berzina sebelum menikah, dia perjaka, dia perawan, kemudian berzina, maka kemarin hukumannya apa? Dicambuk 100 kali kemudian diasingkan, ya. Sementara orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya apa? Dirajam sampai mati, ya. Nah, orang yang berzina setelah nikah, ya, ini langsung dirajam sampai mati. Kira-kira sebelum dirajam harus dicambuk dulu atau tidak? Tidak usah. Kenapa? Karena dia sudah mendapat hukuman yang lebih besar. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan hukuman yang lebih besar, maka hukuman yang ringan itu tidak berlaku lagi. Sama seperti keluar air mani. Ketika seseorang keluar air mani, maka dia mendapatkan hukuman yang besar. Apa? Mandi junub. Maka wudu sudah tidak berlaku